ibu tidak mau besanan dengan orang gila. Dea meremas jemarinya sendiri, menahan sakit yang berkecamuk di dalam dada mendengar wanita paruh baya di depannya menghina sang ibu. Kalau dia sendiri yang dihina, dia masih bisa tahan. Namun, ini ibunya yang dikata-katai, sosok yang telah membesarkannya sejak kecil. Gadis ini tiba-tiba merasa enggan bergabung ke dalam keluarga ini. Ibu, Bu Paramita itu bukan orang gila. Dia hanya mengalami trauma masa lalu karena suami dan kedua anaknya meninggal karena kecelakaan. Dia ke rumah sakit jiwa hanya untuk menghilangkan traumanya itu, bantah lelaki muda yang duduk di sebelah Dea. Dea melirik ke samping diam-diam. Lelaki ini yang berkali-kali meyakinkannya untuk meminta restu dari kedua orang tuanya, agar hubungan mereka bisa berlanjut ke pelaminan setelah 3 tahun. Selama itu pula lah pria ini mengejar-ngejar Dea karena menganggap Dea merupakan sosok ideal untuk menjadi istrinya. Namun, ternyata kedua orang tua pria ini tidak berpikir hal yang sama. Semua orang di lingkungan ini tahu kalau ibu wanita ini adalah pasien rumah sakit jiwa. Ibu malu, tahu? Apa gak ada perempuan lain selain perempuan ini? Kalau kau gak bisa cari perempuan yang baik bobot, bibit, dan bebetnya, biar ibu yang cariin. Wanita paruh baya yang masih terlihat cantik karena perawatan mahal itu menyampirkan kerudung pasminanya sambil mencebik ke arah sang putra itu. Dea menelan salivanya yang terasa pahit saat mendengar penghinaan terang-terang di hadapannya ini. Sebenarnya dia sungguh tidak sanggup menghadapi kedua orang tua kekasihnya ini, tetapi ia mencoba tenang. Bu, Dea ini gadis yang baik, pintar dan cerdas. Aku juga sangat mencintainya. Kenapa mempermasalahkan ibunya? Yang akan hidup bersamaku itu Dea nantinya. Bu, lelaki di samping Dea mencoba merendahkan suaranya untuk membujuk kedua orang tuanya. Dia yakin dengan kelembutan, kedua orang tuanya yang terpelajar itu akan luluh. Namun, sang ibu justru mendengus. Kamu nggak tahu kalau penyakit jiwa itu keturunan? Sergah wanita paruh baya itu. Bisa saja nanti perempuan ini atau anak kalian mengidap penyakit yang sama. Kamu mau keluarga kita nanti, Ibu? Si wanita paruh baya itu terbelalak, tidak menyangka putranya itu meninggikan suara padanya. Kakakmu berani membentak ibu, nak? Lalu, dengan berapi-api, wanita itu menunjuk-nunjuk Dea. Ini pasti gara-gara kamu, perempuan sial. Belum jadi istri saja sudah bisa memengaruhi anak saya buat membentak orang tuanya. Bagaimana kalau sudah menikah? Bisa-bisa dia jadi anak durhaka. Dea menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan emosi dan suaranya mendengar tudingan tidak berdasar tersebut. Kepalanya terasa pusing, telinganya bahkan berdenging. Bahkan perdebatan sengit antara orang tua dan putranya itu seolah-olah terlihat seperti adegan video gerak lambat yang tidak bersuara. Hingga akhirnya, perempuan itu memutuskan untuk berdiri. Cukup, ucap Dea dengan suara tegas, tetapi cukup lirih. Ia mengedarkan pandangan pada wanita paruh baya di depannya, kemudian pria di samping wanita itu, dan lelaki yang sebelumnya telah melamar Dea. Ia kemudian melanjutkan, maafkan saya karena sudah lancang menerima pinangan putra bapak dan ibu. Setelah obrolan ini, saya memutuskan untuk tidak lagi bersedia menjadi bagian dari keluarga ini. Saya permisi. Dea melangkah keluar tanpa memedulikan sumpah serapah di belakangnya karena tidak terima kata-kata Dea yang seakan merendahkan putra mereka. Ia juga tidak memedulikan panggilan pria yang berjanji akan membuat Dea bahagia di pernikahan mereka. Ia hanya berharap bahwa ia tidak akan pernah bertemu dengan keluarga itu lagi. Namun, 1 tahun kemudian, ketika Dea memilih untuk menghadiri sebuah acara pernikahan teman SMA-nya di sebuah hotel bintang 5, Dea melihatnya lagi. Lelaki itu duduk di pelaminan dengan senyum semeringah, berdampingan dengan gadis cantik yang sudah dikenal Dea saat SMA dulu. Dea sengaja datang saat resepsi meskipun kawannya memintanya hadir ketika akad. Mana mungkin ia sanggup? Meskipun ia yang memutuskan hubungan, tetapi ialah yang sulit untuk melupakan. Dea, ayo ke sini. Para temannya mengajak Dea untuk menyalami kedua pengantin. Sebenarnya ia enggan, hanya ingin mengisi buku tamu, kemudian pulang. Apalagi karena orang tua Aryan, pria itu, menatapnya tajam dan tidak suka sejak tadi. Namun, teman-temannya menariknya agar turut serta bersama mereka, mungkin karena mendengar nama Dea disebut. Aryan menoleh dan bertatapan dengan Dea,
Suasana membeku untuk sesaat ketika mata mereka beradu pandang. Tidak bisa ditampik, ada perasaan rindu pada lelaki itu selama setahun ini dia pendam. Tapi kini harus ia relakan. Dea, akhirnya kamu datang, Dehai. Itu suara Marlina, si pengantin wanita, tampak begitu antusias ketika akhirnya ia berhadapan dengan Dea. Dea tersenyum. Lina, selamat ya, ucapnya sembari memeluk teman SMA-nya tersebut, meski dengan canggung. Gadis itu kemudian bergeser ke samping untuk menyalami pengantin pria. Selamat ya, Bang, kamu datang sendiri, Dehai? Tanya lelaki itu memotong kalimat Dea. Lalu, saat keduanya masih bersalaman, ia melanjutkan dalam bisikan yang di telinga dia terdengar meremehkan, kamu belum punya pengganti abang? Siapa suruh waktu itu kamu tidak mau kembali pada abang? Sudah kubilang jangan datang. Kamu kenapa ngel banget sih, Dehai? Dia hanya tersenyum menanggapi perkataan perempuan di seberang telepon ini. Dari kemarin sepupunya ini sudah mewanti-wanti agar dia tidak datang ke pernikahan Aryan, tetapi dia tetap nekat. Kini, gadis itu tengah berdiri di luar aula resepsi. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan mantan kekasihnya tersebut dan hanya tersenyum. Tidak ia sangka, setelah kedua orang tuanya, Aryan kini turut meremehkan Dea. Aku gak enak sama Marlina kalau gak datang, nanti pasti digosipin di grup alumni kalau aku belum bisa move on dari suaminya. Lah, emang kamu belum bisa move on kan dari lelaki itu? Dea menghela napas. Ngaco. Aku belum punya pasangan bukan berarti belum bisa move on dari dia. Kamu baik-baik saja, kan? Iya, aku baik-baik saja. Kini terdengar suara Intan, sepupunya di seberang saluran telepon, menghela napas. Kemudian, gadis itu melanjutkan, sebaiknya kamu cepat cari pasangan deh, Dehai. Rawan dituduh Marlina kamu tuh. Dia kan iri banget sama kamu sejak dulu. Iya, tadi saja Bang Aryan juga tanya-tanya aku sudah punya pengganti dia atau belum. Nggak pantas nggak sih nanya gitu pas di nikahannya sendiri? Nah, kan apa ku bilang? Intan mendengus. Sudahlah, kamu aku jodohin sama temannya Mas Afkar aja. Jangan nolak. Nanti alamat ketemuan dan waktunya aku kirim. Sepupunya itu kembali berusaha menjodohkan Dea dengan teman suaminya, Tan, tapi aku. Namun, sebelum Dea menolak rencana Intan, sepupunya, telepon sudah diputus secara sepihak. Tidak lama kemudian, ponselnya berdenting, tanda sebuah pesan masuk, Cafe Casanova. Pukul 7 malam. Jangan telat, gadis itu menghela napas panjang. Sekarang sudah pukul 5 sore. Rasanya, dia bisa langsung pergi ke kafe setelah ini, namun, saat gadis itu sampai di sana tepat pukul 7 malam, isi kafe tersebut kebanyakan pasangan mesra dan geng perempuan cantik yang sedang bergosip. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pria yang harus Dea temui malam itu. Temannya Mas Afkar kayaknya kejebak macet. Biasa, jam pulang kantor. Sabar menunggu ya. Sebuah pesan dari Intan ia terima kemudian, membuat Dea langsung cemberut. Ia duduk di salah satu kursi dan mulai menunggu, akan tetapi, bahkan ketika jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, belum ada pria yang menghampiri mejanya. Gadis itu mulai dongkol karena sudah membuang waktu selama setengah jam. Apalagi, perutnya sudah lapar. Dia tidak mau walau hanya pesan minuman, harga makanan dan minuman di sini sangat mahal. Uangnya sangat sayang kalau untuk dibelikan makanan mahal seperti ini. Harga satu porsi makanan di sini bisa untuk makan 3 hari nasi rames di warteg dekat kontrakannya. Jadi sejak tadi, gadis itu sama sekali belum memesan apapun. Mana sih orangnya? Lama banget. Ini sudah hampir jam 8 malam. Bener-bener ngaret. Gerutu Dea. Belum jadi suami sudah begini, apalagi nanti kalau jadi suami. Bisa-bisa disia-siakan aku. Gadis itu akhirnya hanya mentertawakan perkataannya sendiri. Jadi suami? Ngimpi kali. Ini baru pertemuan buat kenalan saja, masih jauh untuk menikah. Makhluk yang diajak kencan buta kali ini saja belum terlihat wujudnya. Tiba-tiba, bahunya ditepuk oleh seseorang, disusul suara bariton yang menyapa gendang telinga Dea. Selamat malam. Maaf saya terlambat. Apa Anda sudah menunggu lama?